Pak Sekdes, saya kontribusi pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau bahkan pemerintah pusat ini sudah sampai di mana misalnya? Apakah memang belum ada sentuhan atau murni ini banyak support dari dana desa atau seperti apa? Ada ya, Pak Sekdes? Kalau support dari pemerintah daerah sampai hari ini belum ada. Hmm. Saya bilang belum ada, mungkin belum ada karena selalu mereka kendalanya kemarin saya juga pernah koordinasi masih zaman Bupati Pak Bakri. Mereka selalu terkendala persoalan legalitas lahan karena ini masih di bawah sebenarnya klaim PT Wijaya Karya. Wika Wika, ya, Wika Bitumen ya. Tapi setelah kami komunikasi secara ke dalam, pihak Wika Bitumen sudah merespon itu kalau memang itu untuk kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat, mereka rela untuk melepas itu. Seperti itu kemarin yang kita sudah bangun komunikasi. Jadi ya mungkin ke depannya kalau seperti ini ya baru ada kemarin setelah kami sudah rintis ini dari dana desa, ada kolaborasi pemerintah desa dalam hal dinas pariwisata, mereka respon untuk tahun ini mungkin kita akan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam ini. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu destinasi wisata yang luar biasa di Desa Banabungi. Ini namanya Kali Biru atau Kumele Lakua. Kumele Lakua ini adalah salah satu destinasi wisata andalan di sini. Letaknya di Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton. Kita akan berbincang ini, kebetulan saya sudah bersama dengan Pak Sekdes Banabungi. Kita akan bercerita tentang Pak Sekdes, bisa mungkin dijelaskan ke kita soal awal mulai nih sehingga maksudnya Kali Biru ini jadi salah satu destinasi wisata di Banabungi ya, di Kabupaten Buton ini. Ya bercerita dari awal cerita dari Kali Biru atau Kumele Lakua ini yang sekarang kembali pada asal namanya Kumele Lakua. Kali ini sebelumnya kan jadi saya konsumsi masyarakat, di mana masyarakat itu kebutuhan airnya semua dari sini. Kemudian kebutuhan mandi cucinya mereka semua di sini, mencuci juga di sini. Seperti yang kita lihat tadi mungkin di sini banyak juga yang masih gunakan sebagai fasilitas mencuci. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita lihat di sini dengan adanya dana desa ini kita bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah, kita bangun menjadi destinasi wisata. Karena dari mulai akhir tahun ini kita lihat saya kunjungan masyarakat ke sini itu ya padat sekali. Jadi kita sebagai menjadi juga sumber devisa bagi PAD desa, kita bangun komunikasi dengan pemerintah daerah, kita bangun wisata yang sekarang kita sudah mulai rintis ini, pembuatan gazebo dan fasilitas yang lainnya. Oke. Kalau sejak munculnya ini destinasi wisata ini, pengunjungnya dari mana saya Pak? Apakah dari misalnya dari daerah Pasar Wajo saja atau sudah ada dari tempat-tempat lain? Iya, kemarin viralnya ke kunjungan wisata ya masyarakat yang berkunjung di sini berkata dari semua wilayah ada. Bahkan dari pusat juga sudah sering berkunjung ke sini. Bahkan di sebelah sana yang dikelola Pemda itu sekarang ada wisata kuliner. Yang sekarang mungkin imbasnya dari Covid kemarin sekarang pada mandek, tapi ini yang ke depan mungkin kita mau kembangkan lagi UKM yang ada di Pasar Wajo, Desa Banabungi ini supaya kita fungsikan semua UKM yang dikelola oleh Pemda di sebelah bagian Kalbir sebelah selatan di sana. Seperti itu. Jadi kalau berbicara kunjungan, bahkan turis setiap tahun kita ada istilahnya peringatan budaya tua, turis sering juga di sini mampir ke sini, bukan hanya wisata lokal saja, tapi luar daerah termasuk luar negeri banyak juga yang berkunjung ke sini. Luar biasa ya. Terus yang kemudian ini Pak Sekdes, ini kan pemerintah desa kan pasti punya bayangan ini soal pengembangan. Ini kan sudah dibangun gazebo, mungkin penataan UMKM. Kira-kira bayangan Pak Sekdes ini mungkin bersama pemerintah desa ini akan diapakan lagi nih? Misalnya apakah akan dibangun semacam tambahan gazebo atau mau diperbaiki yang mana begitu? Bayangannya ini soal pengembangan destinasi wisata ini.
kalau pengamanan ke depan kebetulan kemarin juga kita sudah kolaborasi juga dengan teknisi dari pusat. Kemarin turun kita survei bersama. Mungkin di sini ke depan kita jadikan wisata ruang publik. Jadi mungkin ini kita ada penambahan kebutuhan putus jembatan yang ada di sana. Itu kita akan lanjutkan dari sarana publik. Mungkin untuk menambah pengunjung mungkin di saat pagi ada kegiatan-kegiatan gyms di sini yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian yang penambahan yang berikutnya kami dari desa ini kita ke depan itu kita akan ada penambahan wahana permainan anak, permainan anak orang dewasa, seperti waterboom, wahana air seperti itu. Terus yang kemudian sampai sejauh ini Pak Sekdes, saya kontribusi pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau bahkan pemerintah pusat ini sudah sampai di mana misalnya? Apakah belum ada sentuhan atau murni ini banyak support dari dana desa atau seperti apa? Ada ya, kalau support dari pemerintah daerah sampai hari ini belum ada. Saya bilang belum ada, mungkin belum ada karena selalu mereka kendalanya kemarin saya pernah koordinasi masih zaman Bupati Pak Bakri. Mereka selalu terkendala persoalan legalitas lahan karena ini masih di bawah sebenarnya klaim PT Wijaya Karya, Wika Bitumen ya. Tapi setelah kami komunikasi secara ke dalam, pihak Wika Bitumen sudah merespon itu kalau memang itu untuk kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat, mereka rela untuk melepas itu. Seperti itu kemarin yang kita sudah bangun komunikasi. Jadi ya mungkin ke depannya kalau seperti ini ya baru ada kemarin setelah kami sudah rintis ini dari dana desa, ada kolaborasi pemerintah desa dalam hal dinas pariwisata, mereka respon untuk tahun ini mungkin kita akan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam ini dinas pariwisata. Dalam hal pengolahannya diserahkan sepenuhnya kepada desa. Itu yang keren sebetulnya. Terus yang kemudian Pak Desa, tentu ini kan seperti disampaikan tadi bahwa akan ada penataan misalnya UMKM di sana. Bagaimana kira-kira bayangannya Pak Sekdes soal destinasi wisata ini ke depan akan menopang tumbuhnya sektor-sektor UMKM di sini? Bagaimana maksudnya dipolakan seperti apa ke depan itu kira-kira? Insya Allah kalau berbicara UMKM, karena kami juga dari Banabungi sudah punya produk tersendiri dalam produk unggulan dari UMKM. Makanya kenapa ke depan itu kita akan kolaborasi dengan untuk kita rintis ke sana untuk wisata kuliner, karena memang untuk seperti wisata kuliner istilahnya yang menggoliti dibilang kuliner ini kita banyak di Banabung ini. Makanya kenapa kita mau rintis itu karena terutama produk kami ada kemarin produk perdagangan di Kapontori itu kami sudah pamerkan juga di situ. Dari setiap event daerah atau event dari provinsi atau pusat, kita turun ke UMKM kita untuk promosikan produk-produknya. Maka itulah yang kita membangun seperti galeri-galeri itu. Supaya mereka bisa, istilahnya ada pengunjung datang ke sini, mereka pulang itu ada pernak-pernik yang mereka bawa dari UMKM ini kami punya masyarakat di sini. Seperti itu. Terus yang kemudian yang mungkin yang kita kan selalu berharap Pak Sekdes bahwa tumbuhnya sektor wisata itu akan menopang tumbuhnya ekonomi masyarakat. Pada sisi itu harapan juga ke depan ini seperti apa Pak Nisa? Ya, harapan kami, apalagi sekarang mungkin kita bilang zaman politik, harapan kami mungkin ke depan istilahnya teman-teman yang ada di dewan, baik itu mungkin di daerah, di provinsi ataupun di pusat, saya mohon perhatiannya karena memang kami kalau berbicara hanya berputar ataupun kita mengandalkan dana desa, saya rasa mungkin tidak mencukupi untuk kami dana ini. Makanya harapan kami ke depan, baik itu mungkin dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi ataupun pusat ataupun program-program yang ada di sana, DPR, kami minta bantuannya untuk membantu kami dalam program pembangunan wisata ini. Itu harapan kami. Mungkin ke depan kita akan terus berkolaborasi dengan semua pihak, semua stakeholder untuk mengangkat terus yang kemudian mengembangkan seluruh destinasi wisata di Sulawesi Tenggara, khususnya ini Kali Biru di Desa Banabungi, Kabupaten Buton ini,
Mudah-mudahan ke depan dengan adanya kolaborasi, kita berharap destinasi wisata ini semakin maju, terus yang kemudian pengunjungnya semakin banyak, dan kami harap ini adalah destinasi wisata yang luar biasa. Mari kita berkunjung ke sini. Dengan kita berkunjung ke sini, kita akan ikut menopang terus tumbuhnya sektor-sektor ekonomi di desa, dan itu akan menambah semangat pemerintah desa untuk senantiasa membangun desanya, dan tentu manfaatnya pasti diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke?